Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurur Rohmah, NIM 0507396777. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas 2 inovasi pembelajaran. Program ini mendorong merancang model pembelajaran daring yang human-centered. A. Rumusan tujuan pembelajaran program. Tujuan utama, program pembelajaran daring ini dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang human-centered, yaitu pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan kondisi emosional, sosial, dan psikologis siswa. Tujuannya antara lain: A. Menciptakan suasana belajar yang ramah, suportif, dan fleksibel, sehingga siswa tidak merasa terisolasi. B. Komunikasi dua arah yang lebih aktif, diskusi, refleksi, dan pendampingan agar interaksi guru dan siswa jauh lebih dekat dan bermakna. C. Program dirancang agar siswa terlibat secara aktif melalui kolaborasi, kerja kelompok, diskusi sosial, dan proyek kreatif, sehingga pembelajaran menjadi partisipatif dan tidak monoton. B. Rancangan model pembelajaran daring berbasis interaksi sosial dan kolaboratif. 1. Desain pembelajaran daring tipe kelas atau classroom type, yaitu metode pembelajaran pada format tatap muka tetapi dilakukan secara daring. 2. Elemen-elemen utama model. A. Peer mentoring. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk saling berdiskusi, kerjasama, dan saling memotivasi dalam belajar daring. B. Sesi refleksi sosial. Siswa diberikan kesempatan untuk menceritakan keluh kesah dan kesulitannya selama belajar daring. C. Kolaborasi proyek daring. Siswa saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dalam platform digital. C. Pelaksanaan langkah demi langkah. Tahap 1. Emotional check-in. Guru membuka kelas dengan mengucapkan salam. Siswa mengisi mood tracker sederhana. Guru memberikan motivasi dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Tahap 2, pemberian stimulasi materi. Guru menjelaskan materi secara singkat dan interaktif. Guru menggunakan video dan kuis untuk menarik perhatian siswa. Tahap 3, diskusi kelompok kolaboratif. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok mendiskusikan tugas tertentu melalui forum online. Setiap siswa memiliki peran dalam kelompok. Ketua, pencatat, presenter, dan moderator. Tahap 4, peer mentoring. Siswa saling membantu memahami materi. Siswa yang lebih memahami materi membantu teman yang mengalami kesulitan. Tahap 5, presentasi dan interaksi sosial. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok lain memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi. Tahap 6, reflection session. Guru mengajak siswa merefleksikan pengalaman belajar hari itu. Siswa menyampaikan apa yang ia rasakan seperti pengalaman, kesulitan, dan masalah yang ia hadapi selama belajar daring. Tahap 7, feedback dan apresiasi. Guru memberikan umpan balik positif, memberikan penghargaan dan apresiasi kepada siswa yang aktif. D. Peran siswa dan guru dalam model ini. Peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan interaksi sosial, pengarah diskusi dan kolaborasi, memberikan motivasi dan umpan balik positif, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Peran siswa. Siswa aktif berpartisipasi dalam diskusi dan proyek, mengemukakan pendapat dan refleksi secara terbuka, bertanggung jawab
berpartisipasi aktif terhadap tugas kelompok, menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik dengan siswa lain. Model pembelajaran membantu mengurangi stres dan meningkatkan engagement siswa. Model classroom type membantu mengurangi stres karena model ini sangat mirip dengan metode pembelajaran pada format tatap muka. Adanya sesi refleksi membuat siswa merasa didengar dan diperhatikan. Guru memberikan pendekatan yang lebih empatik dan fleksibel. Peer mentoring membantu siswa yang tertinggal tanpa merasa tertekan. Model ini meningkatkan keterlibatan siswa melalui aktivitas kolaboratif yang membuat siswa aktif berkomunikasi. Penggunaan media sosial interaktif membuat pembelajaran lebih dinamis. Apresiasi dan umpan balik positif menciptakan motivasi belajar. 2. Integrasi media dan teknologi. Pemilihan platform digital sebagai LMS. Platform yang dipilih adalah Google Classroom. Google Classroom dipilih karena mudah digunakan, ringan diakses melalui perangkat mobile, terintegrasi dengan berbagai layanan digital, dan mendukung pembelajaran daring yang human-centered. 1. Interaksi mahasiswa yang lebih bermakna. Fitur stream dan komen. Mahasiswa dapat berdiskusi langsung dengan dosen, mengajukan pertanyaan. Fitur ini menciptakan komunikasi dua arah yang lebih aktif dibandingkan pembelajaran daring satu arah. Integrasi dengan Google Meet. Memungkinkan tatap muka virtual, diskusi sinkron, interaksi visual membantu mahasiswa merasa lebih terhubung secara emosional dengan dosen dan teman sekelas. Fitur private comment. Mahasiswa dapat menyampaikan kendala pribadi atau kesulitan belajar secara lebih nyaman kepada dosen tanpa rasa malu. Hal ini mendukung pendekatan empatik dan kesejahteraan psikologi mahasiswa. 2. Keterlibatan kolaboratif. Integrasi dengan Google Docs dan Google Slides. Mahasiswa dapat menulis bersama secara real-time, berdiskusi dalam dokumen, membuat proyek kelompok kolaboratif. Penugasan kelompok. Dosen dapat membuat proyek berbasis kelompok dengan pembagian tugas yang jelas. Mahasiswa belajar berdiskusi, berkolaborasi, dan bertanggung jawab terhadap hasil kelompok. Forum diskusi. Forum diskusi memungkinkan mahasiswa berbagi ide, pengalaman, dan solusi terhadap permasalahan pembelajaran. Umpan balik sosial dan dukungan emosional. Feedback personal. Dosen memberikan komentar positif, motivasi, hal yang membantu mahasiswa merasa dihargai dan diperhatikan. Penggunaan polling dan form refleksi. Integrasi dengan Google Forms memungkinkan dosen melakukan refleksi pembelajaran dan survei kondisi mahasiswa. Fleksibel akses. Mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja sehingga mengurangi tekanan belajar dan meningkatkan kenyamanan belajar mandiri. Pemilihan OER, Open Educational Resource. OER yang dipilih adalah OpenStack. OpenStack menyediakan buku ajar digital gratis untuk berbagai mata kuliah seperti pendidikan, psikologi, matematika, sains, dan teknologi. Contoh yang relevan, psikologi 2E untuk mendukung pembelajaran tentang kesejahteraan psikologi siswa. Jenis lisensi OER materi OpenStack menggunakan lisensi Creative Commons CC BY 4.0. Lisensi ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan, mengadaptasi, mengubah, menyebarluaskan materi dengan syarat tetap mencantumkan atribusi kepada sumber asli. Penerapan prinsip 4R. 1. Reuse, menggunakan kembali.
Dosen menggunakan materi OpenStack secara langsung sebagai referensi kuliah dan materi diskusi daring. B. Revise atau memodifikasi. Dosen dapat menyesuaikan isi materi dengan konteks lokal, menambah contoh kasus di Indonesia, menyederhanakan bahasa agar lebih mudah dipahami mahasiswa. C. Remix atau menggabungkan. Materi OpenStack dapat digabungkan dengan video pembelajaran, artikel ilmiah, presentasi interaktif, modul buatan dosen, sehingga tercipta bahan ajar baru yang lebih menarik dan kontekstual. D. Redistribute atau menyebarluaskan. Materi yang telah dimodifikasi dapat dibagikan kembali kepada mahasiswa, guru lain, dan komunitas pembelajaran daring melalui LMS atau media digital lainnya. Pemanfaatan OER sebagai praktek Open Educational Praktek OEP. Pemanfaatan OER dalam pembelajaran ini mencerminkan praktek Open Educational Praktek OEP karena 1. Mendorong akses pendidikan yang lebih terbuka. Mahasiswa dapat memperoleh materi berkualitas tanpa biaya sehingga pembelajaran menjadi lebih inklusif dan adil. 2. Meningkatkan kolaborasi akademik. Dosen dan mahasiswa dapat bersama-sama mengembangkan materi, berdiskusi, memodifikasi sumber belajar. Pembelajaran menjadi lebih partisipatif dan kolaboratif. 3. Mendukung pembelajaran yang fleksibel, kreatif. Dosen menyesuaikan materi sesuai kebutuhan mahasiswa sehingga pembelajaran lebih relevan dan human-centered. 3. Asesmen dan umpan balik. 2 jenis penilaian yang sesuai dengan model pembelajaran daring. A. Asesmen formatif yang menekankan kolaborasi dan refleksi. Tujuannya menilai proses belajar siswa secara berkelanjutan melalui kolaborasi, partisipasi aktif, dan refleksi diri. Bentuk penilaian dilakukan selama proses belajar melalui diskusi kelompok daring dan kuis singkat. Aktivitas penilaian, siswa menyelesaikan tugas kelompok, memahami materi, dan berkontribusi dalam diskusi, dan teman sebaya memberikan feedback positif. Instrumen penilaian menggunakan rubrik kerja sama kelompok. B. Asesmen sumatif. Produk kolaboratif berbasis proyek digital. Tujuannya untuk menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan melalui produk kolaboratif berbasis proyek. Bentuk penilaian, siswa membuat proyek digital kelompok, misalnya presentasi interaktif dan video edukasi. Komponen penilaian meliputi pemahaman materi, kreativitas produk, dan kolaborasi tim. Instrumen penilaian menggunakan rubrik presentasi proyek dan penilaian guru. Asesmen ini A. dapat mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik. Asesmen formatif untuk mengukur pemahaman siswa, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan berkolaborasi dalam kelompok. Asesmen sumatif untuk mengukur penguasaan materi dan keterampilan menerapkan dalam konsep situasi nyata. Mendorong identifikasi cepat masalah, keterlibatan atau pembelajaran. Asesmen formatif. Guru dapat segera mengetahui siswa yang pasif, tidak memahami materi, dan kurangnya partisipasi kelompok. Asesmen sumatif. Guru dapat melihat ketimpangan kontribusi kelompok, kurangnya keterampilan komunikasi, dan kesulitan dalam proyek kelompok. C. Memberi umpan balik yang mendukung perkembangan pribadi siswa.
Guru memberikan feedback yang positif dan bersifat membangun agar kemampuan siswa dapat mengembangkan kemampuannya. Refleksi diri agar siswa lebih fokus belajar dan mengenali kekuatan dan kelemahannya. Guru mengapresiasi usaha dan perkembangan siswa untuk mendorong dan meningkatkan rasa percaya diri. Sumber referensi Tian Belawati dan kawan-kawan. Inovasi Pembelajaran 2025, Tangerang Selatan, Penerbit Universitas Terbuka. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.